Kota Jogja, Kota Jogja. Emang kenapa sih Cat sama Kota Jogja? Ini loh KMS ada permasalahan lagi. Orang kaya kartunya malah dapat kartu. Orang miskin malah kartunya dicabut. Nah, kok bisa kayak gitu ya? Padahal kan kalau setahu aku nih KMS udah dari tahun 2007. Berarti udah hampir 11 tahun ya. Masalah kayak gitu nggak selesai-selesai ya. Nah, gimana kalau kita bahas aja nih, Cat? Wah, setuju. Ya udah, yuk kita bahas di depan. Yuk kita ke depan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Richard bersama saya Muhammad Icat. Dan juga saya Reni Mardika Sari, dan di sebelah kiri kita sudah ada Marvin yang akan mengiringi talk show kita siang ini. Nah, Cat dan juga pemirsa, tadi kan saya dan Icat sudah sempat menyinggung sedikit mengenai kasus KMS di ruang makeup tadi ya. Ya, Kartu Menuju Sejahtera, program milik pemerintah Kota Jogja. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira penonton di sini sudah pada tahu belum ya apa itu KMS? Wah, langsung saja kita tanyakan nih. Ya, yuk kita tanya Teman-teman aja. penonton, tahu nggak sih apa itu KMS? Tahu. Atau mungkin ada yang mau berpendapat? Gak ada yang tahu di sini KMS? Gak ada ya? Ada yang tahu nggak? Dengar aja ya. Mungkin yang masnya baju oranye ini tahu KMS itu apa? Oh, tahu Mbak. Apa itu KMS? Sebentar, Mbak. KMS itu apa namanya? Kartu Menuju Sejahtera. Sejahtera. Nah, ternyata masnya ini tahu. Tahu nih. Nah, kalau misal apa namanya KMS itu menurut Mas gimana sih? KMS itu kayak kan apa namanya? Kalau tentang itunya saya belum tahu, Mbak. Ya, jadinya masih belum paham lah tentang itu, Mas, Mbak. Oke, Baik. ternyata belum begitu paham ya Cat ya penonton yang ada di sini. Lalu bagaimana dengan pendapat masyarakat di luar sana mengenai KMS? Untuk lebih tahu jelasnya, ini dia liputannya. Halo pemirsa Richard, saat ini Vera sedang berada di Jembatan Kali Code. Dan kali ini Vera akan bertanya kepada masyarakat Jogja tentang KMS atau Kartu Menuju Sejahtera. Kira-kira apa saja ya pendapat mereka tentang kartu KMS ini? Yuk kita langsung aja tanya-tanya. Tahu. Pernah dengar, Mbak, tapi tidak tahu kegunaannya. Saya kurang tahu ya, Mbak. Ya tahu. Ya kalau saya ya aktivis, soalnya kan saya juga menggunakan kartu menuju sejahtera. Ya, bagus untuk orang yang kurang mampu masih ingin membiayai anak-anak untuk sekolah. Tapi sayangnya tahun ini saya kok dicabut. Keefektifannya masalah KMS itu menurut saya di lingkungan saya pribadi, di sini khususnya di kampung ini, dalam pemerataan KMS itu sendiri yang kurang pas. Nah, itu tadi beberapa pendapat masyarakat tentang KMS atau Kartu Menuju Sejahtera yang ada di Kota Yogyakarta ini. Nah, tapi kalau itu menurut mereka, kalau menurut kamu? Nah, pemirsa dan juga Icat, itu tadi ternyata banyak ya pendapat masyarakat di luar sana mengenai KMS. Ada yang KMS-nya dicabut, ada juga yang pembagiannya kurang merata ternyata. Dan ada juga yang tidak tahu ya. Nah, betul sekali. Nah, Cat, tadi kan kita di belakang juga udah sempat ngobrol, gimana kalau kita bahas lebih jauh lagi ya? Ya, kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan bagian seksi data dan informasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bapak Heru Fitrianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ican. Selamat siang Bapak, silakan duduk. Makasih. Iya. Wah Bapak,
sepertinya udah bawa map, ini udah siap ya Pak ya buat Sudah. saya tanya dan juga Ica tanya lebih Siap. jauh lagi ya Pak ya. Konfirmasi. Iya, Biar sepertinya teman-teman tahu biar nih lebih paham ya KMS. Pak ya, biar nggak ada kesenjangan kriteria lagi. Nah, Pak tadi kan juga sudah mendengar bahwa penonton yang ada di studio ini tahu sebenarnya ada KMS itu, tapi ada juga beberapa yang kurang tahu. Nah Pak, dan juga pendapat masyarakat di luar sana tadi juga banyak, ada yang KMS-nya kurang merata dan juga masih banyak lagi. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai pihak yang membuat program KMS ini, bisa dijelaskan Pak KMS itu apa? Oke, terima kasih Mbak Reni Reni dan sama juga Mas Icat. Icat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi pemirsa semuanya. Iya. Terkait dengan KMS itu apa? Sebetulnya KMS itu adalah kartu menuju sejahtera. Itu secara perpanjangannya, tetapi secara programnya yaitu identitas keluarga miskin bagi warga Kota Yogyakarta yang sudah memenuhi proses pendataan yang ada di dinas sosial. Gitu. Baik. Lalu untuk jenis bantuannya seperti apa saja sih Pak KMS ini? Terima kasih. Sebelumnya terkait dengan bantuan yang ada di program KMS itu memang ada beberapa hal. Mungkin yang pertama terkait dengan KMS bagi warga kota yang masuk di dalam keputusan wali kota yang sudah ditetapkan SK wali kota. Di situ nanti yang pemegang KMS yang pertama terkait dengan bantuan yang pertama yaitu untuk pengajuan santunan kematian. Yang kedua terkait dengan jaminan pendidikan. Yang ketiga terkait dengan jaminan kesehatan. Oke, berarti ada santunan kematian, pendidikan dan juga kesehatan ya Pak ya. Nah, terus untuk pendidikan ya Pak ya, yang membedakan KMS dengan KIP ini apa Pak? Dari pusat. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau terkait dengan program itu kan kita harus bisa lihat dua hal program pusat sama program pemerintah kota. Tetapi kalau terkait dengan KMS memang program yang dilaksanakan oleh pemerintah kota yang itu secara teknis untuk pelaksanaan yaitu Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Terkait dengan bedanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, memang bedanya terkait dengan penganggarannya. Kalau dari KIP memang basisnya dari pusat, kalau kaitannya dengan KMS memang terkait dengan jaminan pendidikan bagi khusus warga kota yang mempunyai anak sekolah. Baik, lalu untuk prosedur untuk pembuatan KMS seperti apa sih Pak? Terima kasih Mas Icat. Terkait dengan prosedur ataupun mekanisme pendataan KMS memang tadi sudah saya sampaikan di depan terkait dengan pendataan KMS dilaksanakan setiap tahun. Di situ nanti kita sudah banyak sosialisasi, mungkin terkait dengan contohnya nanti pada pelaksanaan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Sebetulnya kalau untuk dilihat dari kegiatannya memang kegiatan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Di situ nanti keluar KMS sebagai identitas keluarga miskin warga kota. Di situ mekanisme nanti kita pada bulan Februari kemarin kita sudah memberi surat edaran kepada seluruh ketua RW terkait dengan evaluasi data KMS tahun 2017 dan pelaksanaan untuk pendataan tahun 2018. Di situ nanti Pak RW, Pak RT bisa memberi masukan dan usulan bagi warga kota yang dianggap ekonominya masih miskin atau di bawah. Di situ nanti kita kasih form B1 sampai B3. Kalau terkait dengan form B1 sampai 3 itu terkait dengan evaluasi yang ada data KMS tahun 2016 kemarin. Yang kalau untuk usulan B4 itu nanti terkait dengan warga yang menurut Pak RT RW dilihat dari segi ekonominya itu ekonominya masih di bawah, nanti bisa diusulkan melalui Pak RT ataupun lebih jelasnya mungkin nanti Pak warga kalau memang ekonominya masih miskin nanti bisa datang ke ketua RW RT setempat. Dan nanti KMS itu tidak dilihat dari segi butuh ataupun tidak butuh, punya anak sekolah ataupun tidak, punya anak ataupun juga tidak. Yang kita lihat ekonomi sehari-hari. Oh, seperti itu. Baik, nah Reni dan juga Pak Anton, kita akan mengobrol bersama nih dengan salah satu pengamat sosial dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ini dia Pak Azhari Cahyo Edi. Selamat siang Bapak Hari. Selamat siang Bapak Hari. Mas Icat, Mbak Sehat, Reni. silakan duduk Silakan, Pak. Terima kasih. Nah, baik Pak Ari, tadi kita sudah mengobrol nih mengenai KMS sendiri nih. Nah, bantuan seperti ini apakah efektif sih Pak?
Ya, ini program yang patut kita apresiasi ya. Jadi ini merupakan program jaminan sosial. Dan memang kalau kita bicara soal jaminan sosial ada dua hal. Yang pertama yang sifatnya produktif, pemberdayaan. Yang kedua yang sifatnya protektif. Nah, ini memang harus beriringan karena tidak lucu misalnya orang dikasih program pemberdayaan, bikin usaha tiba-tiba sakit lalu miskin. Oke. Ya, jadi ini hal yang harus kita apresiasi. Berarti sudah cukup efektif dan perlu dukungan lagi ya Pak ya? Ya, tentu karena ini sudah 11 tahun ya, idealnya memang ini satu pengalaman bukan setahun diulang 11 kali, tapi dalam 11 tahun itu ada proses pembelajaran yang dari tahun ke tahun itu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Bapak Anton, kira-kira untuk apakah sudah ada penurunan kemiskinan? Tapi tolong jangan dijawab dulu karena setelah ini masih ada banyak pertanyaan dari kita ya Pak ya. Jangan kemana-mana dan juga pemirsa di rumah tetap saksikan Richard. Jumpa lagi di Richard. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sudah sepatutnya kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, maupun perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita menjadi lebih baik, di mana minoritas bersatu dengan mayoritas demi rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya kepada orang lain. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jumpa lagi di Richard. Ya, kembali lagi di Richard bersama saya Ica dan juga dua narasumber kita. Nah, kita akan membahas mengenai kesenjangan kriteria KMS. Nah, Pak, saya ke Pak Anton lagi nih, Pak. Tadi kan sempat saya menanyakan bagaimana dengan data kemiskinan, apakah sudah ada penurunan, yang mana KMS kan sudah sudah berlaku sejak 11 tahun ya, sudah 2007 tadi. Gimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Reni. Terkait dengan penurunan memang kita data itu kan dinamis ya. Kalau untuk perbandingan apakah ada penurunan, ini dari contoh aja untuk tahun 2016 kemarin pemegang KMS ada 18.651 jiwa. Untuk tahun 2017 ini memang ada 17.253 jiwa. Jadi nanti terkait dengan penurunan memang ada penurunan sebesar 1.398 ataupun 7,5%. Dilihat dari penduduk. Kalau dilihat dari keluarga juga ada penurunan. Yang tahun 2016 itu ada 60.215 kakak dan 2017 ini ada 55.094 kakak. Oke. Baik. Tapi itu termasuk angka yang cukup besar nggak sih Pak untuk penurunan dari program KMS ini? Kalau untuk tahun ini memang besar. Kita sudah istilahnya setiap kegiatan pendataan ini memang kita evaluasi, apalagi mungkin terkait dengan perkembangan zaman, memang harus istilahnya kita harus bisa merubah
pemikiran dari warga. Sebetulnya yang sudah saya sampaikan tadi memang KMS memang tidak dilihat dari segi butuh dan tidak butuh, tapi dilihat dari segi ekonomi. Oke, berarti sudah sesuai harapan? Oh, belum Pak? Sudah Sesuai ya Pak ya? Nah Pak Anton, lalu untuk tadi segi mana saja dan setiap pemerintah ataupun bantuan kan pasti ada kriterianya nih. Untuk KMS sendiri ada apakah sih kriterianya Pak? Atau mungkin parameter seperti itu? Kalau terkait dengan parameter, kita sudah mempunyai parameter terkait dengan pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Di situ nanti sesuai dengan keputusan Wali Kota nomor 32/Kep/2016, di situ tentang parameter pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Di situ nanti ada 7 aspek parameter, meliputi pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dan di situ nanti juga ada bobot dan nilainya. Jadi nanti seseorang itu dikatakan dapat KMS nanti dari hasil pendataan tahun lalu, nanti skornya 31 ke atas itu dapat KMS. Dan mungkin terkait dengan golongan memang ada KMS 3, 2, 1. Oke, berarti ada golongannya juga ya Pak ya. Nah, Bapak dan juga Pak Hari, Pak Anton, tahan dulu. Nah, ini tapi ada juga nih Pak salah satu contoh masyarakat yang punya KMS tapi dicabut. Padahal kalau misal saya, Icat maupun masyarakat melihatnya seperti masuk dalam parameter yang disebutkan oleh Pak Anton tadi. Seperti apa? Ini dia tayangannya. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang sulit diatasi di daerah istimewa Yogyakarta. Di kota Yogyakarta sendiri, selama 5 tahun terakhir, prosentase kemiskinan terus mengalami penurunan. Data terakhir BPS Kota Yogyakarta, jumlah penduduk miskin masih di angka 7,64%. Meski terus mengalami penurunan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Salah satu upaya pemerintah menurunkan angka kemiskinan adalah melalui Kartu Menuju Sejahtera atau KMS. Dalam praktiknya, masih banyak kendala yang terjadi, di antaranya tidak tepat sasaran dan kurangnya pemahaman mengenai KMS. Salah satu warga Jelagran RT 5 RW 1 Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedong Tengen Kota Yogyakarta, yaitu keluarga Pak Andoyo, mengalami pencabutan KMS tahun ini. Sudah 5 tahun dapat KMS ya, tak gunakan untuk TK itu 2 tahun, terus sampai kelas 3 ini. Itu berarti kan 5 tahun. Nah, akhir ini tahun 2018 KMS saya dicabut lagi. Itu. Berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga Pak Andoyo, mereka tidak mengetahui alasan dari pencabutan KMS ini. Lalu, apakah alasan sebenarnya di balik pencabutan KMS milik Pak Andoyo? Nah, itu tadi salah satu tayangan mengenai salah satu masyarakat yang KMS-nya dicabut, yaitu Pak Andoyo. Tapi sebelum kita kembali ke Pak Anton dan juga Pak Hari, di tengah-tengah kita sudah bergabung yaitu Pak Slamet selaku Ketua RW ya Pak, yang akan mewakili Pak Andoyo ya Pak ya. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang Mbak. Iya Pak Slamet, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan tentang Pak Andoyo yang KMS-nya dicabut ini ya Pak ya. Pertama-tama itu Pak Andoyo itu sehari-hari bekerja sebagai apa Pak? Sebenarnya Pak Andoyo itu ojek di stasiun Tugu. Oh gitu. Berarti untuk pendapatannya itu apakah Bapak tahu? Kalau untuk pendapatan ojek kan tidak pasti Mbak. Jadi ada kadang dapat sedikit dapat banyak itu sudah pasti. Tapi kalau menurut saya dari analisa kan dekat dengan rumah saya, jadi ya boleh dibilang masih di bawah untuk pendapatan di Kota Yogyakarta. Oke, baik Pak. Kemudian dalam satu rumah itu Pak Andoyo menghidupi berapa orang, dan mungkin Bapak bisa menceritakan lagi kondisi sebenarnya Pak Andoyo Pak? Jadi Pak Andoyo itu satu rumah ada ditempati 5 orang. Oke. Pak Andoyo sendiri sama istrinya sama 3 orang anak yang masih sekolah itu ada 1, dan yang sudah putus sekolah sebenarnya masa sekolah sebenarnya, tapi dia udah nggak sekolah lagi. Di satu rumah itu ditempati 5 orang anggota keluarga. Itu hanya Pak Andoyo saja yang bekerja atau mungkin anaknya ada yang bekerja Pak? Untuk saat ini anak yang pertama sudah membantu kerjaan bapaknya juga sebagai ojek
Gojek itu, belum lama, belum ada 1 tahun ini. Nah, itu Bapak kan pada saat mendapatkan KMS itu tentunya RT RW juga dilibatkan ya Pak ya. Nah, kalau misal Bapak tahu nggak sih kapan KMS-nya dicabut? Saya tahu Pak Andoyo dicabut itu untuk tahun 2018. Dia sudah tidak terima KMS lagi. Karena setiap KMS itu dibagikan ke masing-masing penerima itu lewat RT maupun lewat RW. Jadi setelah itu saya sampaikan ke warga yang mendapatkan KMS itu. Dan setelah saya cek ada 3 nama di RT 05. Kebetulan itu yang dulu 1 RT itu dapat 7 yang dapat KMS. Kalau kemarin hanya dapat 4, berarti ada 3 nama yang sudah dicabut KMS-nya. Oke, baik. Nah Pak, tadi kan kita sudah lihat kondisi rumahnya ya Pak ya. Itu kalau misal saya boleh tahu sebenarnya rumahnya itu ngontrak atau bagaimana Pak? Kalau Pak Andoyo sendiri rumahnya itu masih ngindung. Oh, masih ngindung. Iya, masih ngindung pada Pak Teguh, pemilik tanah atau rumahnya itu orang Jakarta. Oke. Jadi hanya menempati tanah tersebut dan rumah, tapi tidak kontrak seperti itu, hanya membayar beberapa dulu perjanjian selama bapaknya Pak Andoyo itu masih hidup, masih bisa ditempati. Oke, ini untuk terakhir ya Pak ya. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai Ketua RW, kira-kira Pak Andoyo ini masuk nggak sih Pak untuk mendapatkan KMS ini menurut Bapak? Ya menurut saya Pak Andoyo masih layak untuk terima KMS, tapi ada beberapa parameter mungkin di sini yang perlu direvisi. Karena waktu itu pernah saya sampaikan juga ke petugas kecamatan bahwa kenapa itu Pak Andoyo kok nggak dapat. Nah, rupanya ada beberapa parameter diantaranya di situ yang perlu direvisi. Ini usulan aja bagi Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta terkait dengan untuk hak kepemilikan tanah atau rumah. Karena Pak Andoyo sendiri kan masih ngindung, jadi tidak menggunakan kos atau biaya per tahun yang harus untuk biaya sewa atau kontrak dan sebagainya, seperti itu. Dari itu kan Pak Andoyo dari beberapa parameter tersebut mungkin tidak mendapat nilai, sehingga Pak Andoyo dicabut untuk KMS-nya itu karena masih ngindung status rumahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet atas informasi yang sudah diberikan dan juga sudah bergabung bersama kita di sini. Terima kasih sekali Pak Slamet. Sama-sama. Nah, jadi ternyata menurut Pak Slamet sendiri ini masuk dalam kategori untuk mendapatkan KMS. Tapi kita sebelum tanya ke Pak Anton, sebaiknya kita tanya ke Pak Hari dulu ya. Pak Hari nih, tadi sudah melihat VT, kemudian juga sudah penjelasan dari Pak Slamet nih. Menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan parameter yang sudah dijelaskan oleh Pak Anton? Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama dari sisi proses. Jadi kebijakan sebaik apapun kalau proses pelaksanaannya itu tidak cukup baik, ya mungkin akan mempengaruhi tujuan awal. Nah, berkaitan dengan kasus Pak Andoyo tadi, kalau menurut saya sangat penting ya, tidak hanya memperhatikan parameter, tapi proses pencabutan itu seharusnya lebih partisipatif kira-kira. Jadi ada misalnya dari pihak mungkin pemerintah kota, lalu kemudian mungkin pihak kecamatan berkomunikasi dengan RW, lalu kemudian bersama-sama dengan RW berkomunikasi dengan keluarga Pak Andoyo menjelaskan seperti ini parameter-parameternya, dan karena parameternya berbicara seperti itu, maka kemudian Pak Andoyo tidak bisa melanjutkan lagi. Jadi dimensi prosesnya memang harus diperbaiki sehingga tidak seketika seperti orang yang menikmati listrik tiba-tiba listriknya mati gitu ya. Terus yang kedua, karena ini program yang istilahnya membantu warga yang tidak mampu, dan saya yakin harapan pemerintah kota nanti adalah semua warga menjadi alumni dari pemegang KMS, artinya keluar dari miskin. Nah, sehingga dengan seperti itu, kalaupun kemudian ada persoalan yang berkaitan dengan parameter, itu kemudian menjadi wilayahnya kebijakan daerah. Dan saya sangat paham bahwa Dinsos ini bagian dari pelaksana kebijakan. Jadi sangat baik kalau yang disampaikan Pak Slamet menyampaikan usulan ke Dinsos, tapi juga harus kita pahami bahwa dinas atau organisasi perangkat daerah ini sebenarnya menjadi pelaksana dari kebijakan daerah. Itu kalau mau mengubah parameter, ya itu menjadi PR-nya
Dinas Sosial, daerah, pemerintah daerah ya, pemerintah Pak? daerah, wali kota dan jajarannya kira-kira. Baik, kita langsung ke Pak Anton tadi. Ternyata dari Pak Slamet maupun Pak Ari juga memberikan usul bagaimana tentang sistematikanya ya, mungkin parameternya seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu sebenarnya kenapa sih Pak dicabut? Oke, terima kasih. Terkait dengan contoh Pak Andoyo, itu memang sebetulnya kita sudah melaksanakan pendataan tahun lalu, dan hasil dari pendataan tahun lalu memang Pak Andoyo sudah tidak memenuhi parameter yang tadi sudah sampaikan. Untuk yang memenuhi parameter nanti skornya di atas 31. Tetapi kita tadi sudah komunikasi, sudah mencari data, memang Pak Ando itu skornya 17. Jadi istilahnya dia sudah tidak memenuhi parameter, secara otomatis dia sudah tahun ini tidak dapat KMS. Tapi kalau dilihat dari segi rumah, itu kan memang kita melalui di aspek papan, itu kan memang kita ada 2 parameter. Yang pertama terkait dengan luas tempat tinggal rata-rata tiap anggota keluarga kurang dari 5 meter persegi. Yang kedua, jenis bahan bidang terluas dari tempat tinggal berupa mungkin bambu, kayu, bahan yang lain, itu kan memang sudah ada parameternya. Tetapi kalau terkait dengan kepemilikan, memang sesuai dengan pendataan apa yang dia miliki tempati, yang dia sudah haknya yang menempati. Kadang kalau ditanya rumah, memang semuanya belum punya rumah kalau dilihat dari legalitasnya. Kadang kalau dia cuma ngindung, cuma ngontrak ataupun cuma wedi kesa, itu ya dia sudah yang ditempati, itulah yang dia tempati juga. Tetapi sebetulnya kita sudah sampaikan pelaksanaan pendataan KMS memang tiap tahun ada, nanti bisa mungkin permasalahan selama ini kita sudah paham, nanti ujung-ujungnya untuk sekolah. Tetapi kan kita juga bisa melihat dari dia anggota keluarganya. Kalau memang dia masih mempunyai anak sekolah, sebetulnya kalau terkait dengan tahun ajaran baru pendidikan sama instansi itu kan beda. Kalau untuk jaminan pendidikan memang pada waktu tahun ajaran baru kemarin sudah mengumpulkan KMS, berarti nanti jaminan pendidikannya sampai 1 tahun ke depan, sampai unggahan kenaikan kelas besok. Tetapi kalau memang nanti Pak Andoyo merasa miskin, nanti ya bisa datang ke Pak RT, bisa minta diusulkan sesuai dengan apa yang kita pengajuan pada waktu bulan Februari kemarin. Oke Bapak, nah kira-kira kan ini apa namanya Pak RT, maksud saya Pak Andoyo ini kan sudah lama ya Pak ya mendapatkan KMS dan juga dicabut. Nah kira-kira apa ya Cat yang kurang, atau sosialisasi atau bagaimana ya Cat ya? Atau mungkin ada sosialisasi kepada pensurveinya atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Kalau terkait dengan survei itu kan memang yang menentukan bukan petugas. Petugas kan cuma memotret kondisi ekonomi yang bersangkutan, bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, Pak Camat, bahkan bukan dari dinas. Yang menentukan seseorang itu yaitu parameter pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial itu. Tapi sudah ada sosialisasi kepada tangan kanannya dinas sosial Pak? Sudah, kita setiap tahun kita paling enggak contoh untuk tiap tahun kita sudah awal tahun kita sudah memberi sosialisasi kepada ketua RW, nanti pada bulan Mei juga uji publik pertama kita mengundang ketua RW, RT, LPMK, TKPK, dan yang kedua nanti uji publik kedua pada bulan November, itu juga kita melibatkan ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat yang ada. Baik Pak. Nah, berbicara mengenai sosialisasi nih Pak, nah pemirsa di rumah juga mungkin harus tahu ya kalau ternyata saat ini Dinas Sosial sedang melangsungkan bimbingan teknis yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Nah, untuk lebih tahu jelasnya, ini rekan kami sudah berada di lapangan untuk melaporkan kegiatan yang berlangsung sejak Senin kemarin. Iya, Alivia? Iya, halo Reni. Ya, Alivia bisa tolong dijelaskan bagaimana kegiatan bimbingan teknis ini berlangsung? Baik Reni, saat ini saya sedang berada di ruang Parikesit Dinas Sosial Kota Yogyakarta, yang mana pada siang hari ini diadakan bimbingan teknis Kartu Menuju Sejahtera. Dapat kami laporkan, pemateri berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta yang menyampaikan materi mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Selain itu, terdapat juga PSKK UGM yang menyampaikan penjelasan dan memandu pengisian form pendataan keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial.
Selain itu ada juga LK Teratai yang menjelaskan mengenai materi etika pelaksanaan pendataan di lapangan. Begitu Reni. Ya, Alivia, bisa dijelaskan apakah terdapat pembagian materi selama BIM TKMS setiap harinya? Ya Icat, menurut PLT Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Bejo Suwarsono, materi dan narasumber BIMTEK yang disampaikan mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 selalu sama, namun dengan peserta yang berbeda dari tiap kelurahan setiap harinya. Reni dan juga Irsyad, saat ini saya telah bersama dengan Ibu Asri Astuti, salah satu anggota PSM selaku peserta bimbingan teknis. Ya Ibu, setelah mendengar materi yang disampaikan, kira-kira bagaimana cara Ibu mengaplikasikannya nanti di lapangan? Terima kasih. Yang pertama yang saya aplikasikan yaitu kita membawa data masuk ke RT. Setelah itu kita lanjut ke lapangan, ke rumah-rumah sesuai yang kita data dengan pertanyaan yang sesuai yang ada di form itu. Itu Mbak. Baik, demikian yang dapat saya laporkan mengenai kegiatan BIMTEK Kartu Menuju Sejahtera. Alivia Astika melaporkan untuk NIC dan kembali ke studio. Ya, terima kasih Alivia. Ternyata Reni, Pak Hari, dan juga Pak Anton tadi ternyata Dinas Sosial telah menyatakan BIMTEK ya, bimbingan teknis. Mungkin biar para tangan kanannya PSM ya Pak ya, itu tidak bisa lebih tepat sasaran lagi mungkin ya. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih lanjut dan lebih menarik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rica. Jumpa lagi di Richard. Iya, kembali lagi di Richard bersama saya di sini sudah berada di segmen 3 kali ini. Saya akan mengajak penonton di sini untuk bermain game fakta atau hoax. Iya, nah kali ini saya bersama teman-teman di sini akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai KMS ya. Kira-kira pandangan teman-teman seputar KMS seperti apa? Karena tadi kan kita sudah sempat membahas di awal bersama dengan Pak Anton dan juga Pak Hari ya. Siap teman-teman di sini? Siap. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama ya. Fakta atau hoax pendataan KMS tidak libatkan RT dan RW? Hoax. Oh, memang tidak dilibatkan ya tadi ya? Bagaimana ini? Oh, tidak apa-apa kan, yang penting teman-teman sudah berpandangan ya. Nah, untuk yang kedua yaitu KMS membantu masyarakat kurang mampu. Fakta. Berarti memang KMS ini mewujudkan agar masyarakat ini yang kurang mampu kelak bisa menjadi sejahtera. Betul tidak setuju? Nah, oke, yang ketiga adalah fakta atau hoax penerapan KMS sudah efektif. Hoax. Memang kalau menurut teman-teman ini KMS belum efektif ya? Ya, Belum merata. Memang teman-teman sudah sempat survei atau bagaimana? Dengar-dengar ya, nggak apa-apa. Informasi kan ya, siapa tahu bisa menjadi evaluasi untuk dinas sosial ya, seperti itu. Untuk yang keempat, fakta atau hoax, rumitnya sistematika dapatkan KMS. Fakta. Fakta ya berarti ya. Wow, ternyata Bapak Anton kira-kira ini rumit gak apa enggak ya Pak ya? Nah, kemudian terakhir nih ya teman-teman ya. Fakta atau hoax, kriteria parameter KMS masih membingungkan. Fakta. Masih bingung ya teman-teman ya tadi ya. Mungkin penjelasannya Pak Anton apa masih kurang apa bagaimana? Oh, belum kurang sosialisasi ya. Baik, terima kasih teman-teman di sini sudah ikut saya bermain. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman dong. Nah,
Seperti itu Ica. Jadi, nah tapi Oke, sebelum Reni. kita ke Pak Anton, kita ke Pak Hari lagi deh ya. Iya, nah ini Pak Ari nih, tadi mengenai bantuan sendiri, apakah bantuan seperti ini baik dari pusat maupun pemerintah Kota Jogja, apakah akan membuat ketergantungan nih untuk bantuan sendiri, Pak? Yang pertama ya, yang namanya sumber daya, uang, itu kalau orang rasional pasti ingin. Siapapun, orang kaya sekalipun pasti tetap ingin kaya. Orang yang tidak mampu juga pasti ingin mendapatkan bantuan. Nah, yang menjadi yang perlu dilakukan adalah membuat kriteria-kriteria sehingga kemudian orang yang misalnya sudah 2, 3, 4 tahun dapat KMS sudah layak jadi alumni, ya memang harus selesai kira-kira. Dan mungkin harus ada pemilahan program dari yang sifatnya hanya melindungi, yang menolong, yang belum mampu. Nah, yang mungkin yang sudah mampu agar menjadi lebih mampu, ya disentuh aspek produktifnya. Jadi ada pemilahan program-program mana yang memberdayakan, mana yang menolong orang yang memang sedang tidak mampu kira-kira. Baik. Nah, kalau untuk Pak Anton sendiri nih Pak, sebagai pembuat program KMS ini, kira-kira goals-nya atau mungkin harapan kedepannya tuh sampai kapan sih Pak KMS ini akan terus berlangsung? Terima kasih. Kalau dari Dinas Sosial kan sebagai pelaksana teknis ya, semua kebijaksanaan memang berada di keputusan wali kota. Tetapi harapan kami dari Dinas Sosial ya KMS itu juga masih tetap berjalan. Cuma setiap program kita harus dievaluasi. Mungkin terkait dengan parameter ya memang kita sudah ada perubahan parameter, ada 3 kali perubahan parameter. Dan nanti terkait dengan program lain mungkin terkait dengan warga kota yang mempunyai KMS, yang mempunyai anak didik sekolah, terkait dengan masuk sekolah. Kalau dulu pakai kuota, tetapi kan sekarang mungkin programnya tidak pakai kuota, jadi nanti berdasarkan dengan jarak yang terdekat dari sekolah tersebut. Oh, seperti itu ya Pak. Untuk Pak Hari sendiri, ini kan ternyata dari Dinas Sosial pun atau bahkan pemerintah kota juga tidak mudah ya Pak untuk membuat sebuah program. Pastinya ada kebijakan-kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan butuh juga tangan-tangan kanannya dan juga masyarakat. Nah, kalau dari Bapak Hari sendiri, bagaimana sih Pak agar masyarakat dan juga pemerintah ini bisa saling bersinergi untuk mensukseskan program yang dibuat? Ya, program KMS sendiri ini ya satu sisi bisa menjadi pembelajaran kita sebenarnya. Jadi bahwa sebenarnya isi atau desain kebijakan itu sendiri ya sifatnya harus dievaluasi terus. Dikaji ulang, Pak ya? Dikaji ulang, dilengkapi. Jadi misalnya tadi ada BIMTEK. Nah, BIMTEK itu ini kan sudah 11 tahun. Saya yakin sudah banyak kasus dan seharusnya nanti di pelatihan-pelatihan kasus-kasus itu diinventarisir menjadi bahan pelatihan sehingga nanti para PSM nanti bisa berlatih. Kira-kira nanti ini seperti ini yang akan kita hadapi. Lalu yang kedua evaluasi ya, karena jangan sampai kita hanya membela isi kebijakan saat ini, tapi kita harus ingat bahwa kebijakan itu dibuat untuk menjawab masalah. Kalau kemudian permasalahannya itu semakin kompleks, tentu desain awal itu harus diubah, merespon kebutuhan yang ada di masyarakat. Baik, ini mengenai pertanyaan terakhir ya, tapi kepada Pak Anton dan juga Pak Hari nih. Singkat saja ya Pak. Singkat saja ya, makna pengertian masyarakat yang sejahtera itu seperti apa nih? Pak Hari dulu, nanti Pak Anton. Wah, ini berat. Ya, kalau menurut saya masyarakat yang sejahtera, yang satu sisi bisa mandiri, ya, mandiri secara ekonomi, lalu kemudian tapi dia juga punya jiwa sosial yang tinggi, sehingga bisa berkontribusi pada masyarakat, minimal pada masyarakat di lingkungannya. Dan yang ketiga, yang sejahtera juga yang mampu memiliki kapasitas politik kira-kira. Jadi banyak proses kebijakan termasuk misalnya penentuan pendataan, penentuan warga dapat atau tidak KMS, mereka harus mampu untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan atau aspirasi mereka. Baik. Untuk dari Pak Anton nih, singkat saja ya Pak ya. Ya.
Kalau dikatakan kesejahteraan, memang kesejahteraan itu menuju yang kondisi yang lebih baik. Jadi nanti diharapkan keluarga tersebut dilihat dari sisi ekonominya memang membaik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, baik. Seperti itu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Hari dan juga Pak Anton sudah menyempatkan hadir di studio 1 ini dan juga berbincang bersama saya dan juga Icat. Semoga kita di sini termasuk orang yang sejahtera ya Pak ya. Amin. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak. Pemirsa, setiap orang menginginkan kesejahteraan, sesuatu hal yang multidimensi. Namun jangan sampai mengakar jadi emosi. Indonesia sudah lama berbicara tentang ini. Semoga tetap mujur, bukan malah tersungkur. Jangan sampai bantuan membuat rakyat tidak mandiri. Meminta-minta menjadi identitas diri. Penguasa juga jangan sibuk sendiri. Belajarlah dari apa yang pernah terjadi. Ciptakan gebrakan tanpa buat ketergantungan. Karena kesejahteraan adalah hak untuk orang yang bertahan. Inilah Richard. Terima kasih banyak Pak Ari dan Pak Anton. Ceritanya mudah ditebak, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap insan dapat satu